2 jam hari ini. Light Rail Transit Sumatera Selatan menambah operasional layanan 2020 menjadi 88 perjalanan setiap hari. Langkah ini untuk memberikan peningkatan layanan yang aman dan sehat bagi masyarakat dalam transportasi di masa pandemi COVID-19. Sebagaimana diketahui, sejak pandemi COVID-19 mewabah, jadwal operasional LRT sudah mengalami pengurangan secara bertahap dari 74 perjalanan sampai menjadi 22 perjalanan per hari pada 1 Juli lalu dan pada awal Desember menjadi 42 perjalanan. Menurut manajer Humas PT KAI di Pre 3 Palembang, Aida Suryanti, mulai 31 Desember 2020, jadwal layanan operasional LRT kembali ditambah 88 perjalanan. Langkah ini untuk memberikan peningkatan layanan yang aman dan sehat bagi masyarakat dalam bertransportasi di masa pandemi COVID-19. Aida menambahkan, mulai 31 Desember 2020, waktu operasional LRT pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, dengan keberangkatan terakhir dari stasiun bandara pukul 7:37 malam waktu Indonesia Barat, tiba di stasiun DJKA pukul 8:25 malam waktu Indonesia Barat. Waktu tempuh terjauh dari stasiun bandara ke DJKA hanya 49 menit dan dengan jarak antar kereta 17 menit. Mulai tanggal 31 Desember 2020, LRT Sumsel menambah jumlah perjalanan dari 42 perjalanan per hari pada awal Desember bertambah jadi 88 perjalanan per hari. Untuk jam operasional dimulai dari jam 6 sampai jam 20:25 menit. Selama libur angkutan Natal dan Tahun Baru dari tanggal 18 Desember sampai dengan hari ini, LRT Sumsel telah mengangkut sekitar 30 ribuan dengan rata-rata penumpang per hari 3.000 pada masa libur angkutan Natal Tahun Baru ini. Dijelaskan Aida, penambahan perjalanan ini karena komitmen PT KAI sebagai operator LRT bersama Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel yang siap melayani masyarakat dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan baik di stasiun maupun di atas kereta. Selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru dari 18 sampai dengan 27 Desember 2020 lalu, menurut Aida, LRT telah mengangkut 25.187 penumpang. Untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan serta mendukung protokol kesehatan, pembelian tiket LRT Sumsel diimbau menggunakan kartu uang elektronik ataupun via aplikasi Link, sehingga LRT Sumsel menjadi layanan transportasi publik yang aman, sehat, dan menyenangkan bagi masyarakat. Kami mengimbau kepada para penumpang LRT untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat melakukan perjalanan baik di dalam stasiun maupun di dalam LRT. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Kebakaran hebat melanda pemukiman warga di Kelurahan Suak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin belum lama ini. Hanya dalam waktu 2 jam, 6 rumah yang terbuat dari kayu ludes terbakar. Warga Kelurahan Suak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin dihebohkan dengan kemunculan api sekitar pukul 2 dini hari belum lama ini. Api semakin tidak terkendali dengan kencangnya angin ditambah mayoritas rumah terbuat dari kayu. Alhasil, hanya dalam waktu 2 jam, sebanyak 6 rumah ludes terbakar. Berdasarkan informasi dihimpun, api pertama kali muncul dari rumah salah satu warga yang diduga berasal dari korsleting listrik. Saat itu, semua penghuni rumah dalam keadaan tertidur. Warga yang mengetahui ada api langsung melakukan pemadaman seadanya, sedangkan para korban berusaha menyelamatkan diri. Api baru berhasil dijinakan 2 jam kemudian atau sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran dibantu masyarakat melakukan pemadaman. Lukman, salah seorang pemilik rumah yang terbakar, mengaku kejadian tersebut sangat cepat. Saat itu dia mengetahui jika api sudah membakar di bagian rumah tengahnya. Alhasil, dia pun langsung menyelamatkan adiknya yang sedang tertidur pulas di dalam rumah. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com.
Sejumlah petani cabai merah di Kabupaten Muara Enim mendapat keuntungan cukup tinggi jika sebelumnya dijual di tingkat petani hanya Rp24.000 per kilogram, selama pergantian tahun kemarin bisa mencapai Rp50.000 per kilogram. Cerahnya warna merah yang melekat pada cabai seolah menggambarkan kebahagiaan bagi para petani di Kabupaten Muara Enim. Sepanjang Desember kemarin, para petani cabai mengalami keuntungan cukup besar. Seperti yang dialami salah seorang petani cabai merah yang ada di belakang Terminal Regional Kota Muara Enim, Eko, lahan seluas setengah hektar miliknya ini bisa menghasilkan 35 kg cabai per hari. Selain hasil berlimpah, harga cabai di tingkat petani juga mengalami kenaikan. Jika sebelumnya hanya dijual Rp24.000 per kilogram, kini bisa mencapai Rp50.000 per kilogram. Dia mengaku harga cabai di tingkat petani jauh lebih murah jika dibanding pasaran. Rata-rata pedagang cabai di pasar menjual hingga Rp70.000 per kilogram. Masyarakat pun bisa membeli langsung di kebun miliknya jika ingin mendapatkan harga lebih murah. Dirinya berharap agar harga cabai ke depan terus stabil sehingga kebunnya dapat menghasilkan secara maksimal. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, Valpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Balai Arkeologi Provinsi Sumatera Selatan terus meneliti struktur bata yang ditemukan warga di Jalan Ratu Sianum, Lorong Haji Umar, Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Diduga struktur batu tersebut bekas bangunan candi yang usianya lebih tua dari Kerajaan Palembang. Di atas lahan yang selama ini digunakan warga untuk menanam umbi-umbian di Jalan Ratu Sianum, Lorong Haji Umar, Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, belum lama ini warga menemukan struktur bata di kedalaman tanah 30 cm. Tumpukan batu memanjang tersebut tersembul di tanah kawasan padat penduduk, di mana sebagian tanah digunakan sebagai makam pribadi oleh warga 1 Ilir. Menurut Ketua Komunitas Pecinta Barang Antik dan Kebudayaan Sriwijaya atau Kompaks, Hirmayudi, awalnya dia mendapat laporan warga terkait penemuan struktur bata yang lahan yang digali untuk menanam umbi-umbian. Dapat laporan dari tim pencari fakta sejarah wilayah daerah sini. Salah satunya Nanda. Nanda memang penduduk sini yang besar di sini. Dia lewat di wilayah kebun warga yang ada makam-makam warga. Dia melihat ada tampak batu bata, terhitung sekitar 2 atau 3, tapi hanya terlihat bagian atas, tapi tampak besar. Nah, ditanya dengan warga sekitar, tadi habis digali oleh yang mau nanam umbi-umbian, tapi dia terhenti karena ada batu itu. Nah, itu terjadi barusan berapa kelang dari sebelum Nanda menemukan sekitar sejam atau. Nah, dia tidak berani nerusinnya. Nanda segera laporkan aku. Aku ke sini dan coba melihat ke lokasi. Setelah melihat ke lokasi, kebetulan mengenal jenis batu itu, batu bekapur pasir vulkanik, yang itu disebut batu tupa, biasanya dipakai untuk bangun-bangunan besar kan. Berbeda dengan batu yang digunakan di Pili Unsuro. Jadi cepat aku foto dan laporkan ke Bu Retno. Terhadap penemuan struktur bata yang diduga berasal dari masa dahulu kala itu, pihak Balai Arkeologi Provinsi Sumatera Selatan bersama Disputpar Kota Palembang mendatangi lokasi untuk meneliti struktur bata tersebut. Menurut arkeolog dari Balai Arkeologi Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Retno Purwanti, saat meninjau penemuan di kawasan 1 Ilir Palembang, struktur bata yang ditemukan warga bukan dari keraton, tapi diduga bangunan candi dari masa yang lebih tua. Dijelaskan Retno, bentuk bata sama dengan candi lesung batu yang ada di Musirawas Utara. Retno mengakui kawasan 1 Ilir memang merupakan wilayah yang banyak ditemukan barang peninggalan zaman dahulu. Karena tidak jauh dari lokasi penemuan batu candi itu, terdapat situs makam Ki Gede Ing Suro, Raja pertama Kerajaan Palembang. Diduga candi tersebut lebih tua dari masa Kerajaan Palembang yang aktif pada 14-15 Masehi di kawasan 1 Ilir. Sementara Kepala Balai Arkeologi Provinsi Sumatera Selatan, Budi Wijana, mengatakan penemuan struktur bata di sekitar makam Ki Gede Ing Suro setelah diteliti berbeda dengan yang ditemukan pada 1996 dengan lokasi yang tak berjauhan. Ya, sebetulnya dengan adanya temuan struktur batu tuf yang di sekitar
makam Brigadir Suro itu satu data yang baru ya. Ternyata setelah kita dapat informasi, ini data yang berbeda dengan yang kita temukan waktu penelitian tahun 96. Tapi lokasinya tidak jauh berbeda. Mungkin hanya hitungan puluhan meter ya. Dan ini menambah data baru. Memang di sekitar kompleks itu memang kita menyebutnya multi component site ya. Jadi dari masa klasik, masa prakesultanan itu memang tinggalan di sana banyak ya. Sebetulnya kami juga bersyukur ada temuan baru. Reporter dan juru kamera Dudi Oskandar dan tim Kompaks melaporkan untuk palapres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.